Melamet too. Suara musik menggema di antara rumah-rumah warga. Dentuman bass memecah keheningan. Sementara seorang anak kecil di rumah sebelah terbaring lemah karena demam. Tak ada yang menyangka, dari suara musik itulah dua nyawa akan melayang. Dan di bawah remang lampu jalan, darah mengalir di tanah pekarangan. Ini bukan sekadar tentang emosi, tapi tentang bagaimana satu malam bisa mengubah segalanya. Di Kelurahan Pekanglabu, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, malam biasanya berjalan tenang. Suara jangkrik bersahutan, kadang diselingi tawa warga yang nongkrong di depan rumah. Namun malam Minggu, 2 November tahun 2025 itu berbeda. Sekitar pukul 10 malam lewat sedikit, terdengar dentuman musik keras dari rumah Amir. Pria paruh baya berusia 57 tahun. Di teras rumahnya, Amir duduk santai bersama menantunya, Rahim, yang baru berusia 41 tahun. Mereka tampak larut dalam suasana santai, ditemani gelas, botol, dan tawa yang sesekali pecah di antara nada musik yang keras. Bagi Amir dan Rahim, malam itu hanyalah malam biasa. Tapi bagi tetangga di rumah sebelah, itu adalah malam yang tidak bersahabat. Di rumah berjarak beberapa meter, Sabil, seorang pria yang dikenal tenang dan pekerja keras, baru saja pulang. Langkahnya pelan, tapi matanya lelah. Di dalam rumah, terdengar tangisan lirih anaknya yang sedang sakit. Sabil menarik napas panjang, berharap anaknya bisa tertidur. Tapi justru, dentuman musik dari rumah Amir semakin keras. Ia menatap jam dinding, jam 22:34. Wita, kesabarannya habis. Sabil pun berjalan keluar rumah. Dengan nada sopan, ia menegur. Bang, tolong pelanin sedikit musiknya. Anak saya lagi sakit. Namun, teguran yang dimaksudkan dengan baik itu tidak diterima dengan baik. Rahim, sang menantu, justru berdiri dengan langkah goyah karena pengaruh minuman. Kenapa? Ini rumah saya. Musik saya. Kamu yang gak suka? Pindah aja. Ucapan itu membuat suasana berubah tegang. Amir mencoba menenangkan, tapi ego sudah terlanjur menguasai Rahim. Sabil hanya diam beberapa detik. Ia menatap dua pria di depannya, lalu berkata pelan. Saya sudah sopan minta baik-baik. Dan dari situlah tragedi dimulai. Sabil berjalan ke arah motornya yang terparkir di depan rumah. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena marah. Ia membuka jok motor, dan dari dalamnya, ia mengambil sebilah sangkur, pisau panjang yang biasa dibawanya untuk bekerja di ladang. Rahim yang melihat itu, malah tertawa menantang. Mau apa kau? Tikam saya! Dan dalam satu detik yang menentukan segalanya, suara musik tiba-tiba tertelan oleh jeritan. Sabil melangkah cepat, menusukkan sangkur ke arah dada Rahim. Rahim terhuyung, darah menetes di ubin teras, dan tubuhnya jatuh. Musik berhenti. Malam itu berubah sunyi. Amir, sang mertua, berteriak histeris melihat menantunya tersungkur. Matanya merah, amarah membara. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke dalam rumah, mengambil sebilah badik, senjata tajam khas Bugis. Ia keluar lagi, kali ini dengan rekan yang kebetulan sedang ikut berkumpul di rumahnya. Keduanya menyerang Sabil dari dua arah. Suara benturan logam terdengar ketika parang dan sangkur saling beradu. Sabil, ia mundur, mencari celah untuk melarikan diri. Namun serangan Amir datang bertubi-tubi, dan di saat panik, Sabil mengambil segenggam pasir dari tumpukan di depan rumahnya, lalu melemparkannya ke arah wajah Amir. Pasir itu membuat Amir menutup mata, tak bisa melihat. Dan di saat itulah, dengan sisa tenaga dan emosi yang tak terkendali, Sabil menusuk Amir. 1, 2 kali. Amir terjatuh. Tubuhnya perlahan lemas. Darah mengalir di antara pasir yang masih menempel di wajahnya.
sambil memandangi kedua tubuh yang tergeletak di tanah. Nafasnya berat, matanya kosong. Ia sadar, apa yang baru saja dilakukannya tak bisa diulang. Suara teriakan warga mulai terdengar. Beberapa orang berlari keluar rumah. Ada yang menjerit melihat darah di tanah. Sambil tidak menunggu lama, ia berlari menembus pekarangan belakang rumahnya, menuju jalan kecil di antara kebun pisang. Dengan langkah tergesa, ia menuju Polres Goa. Dan di sana, ia menyerahkan diri, membawa serta sangkur yang masih berlumur darah. Saya yang lakukan, Pak. Pak, saya khilaf. Tak lama setelah itu, puluhan aparat dari Polsek Palangga dan Polres Goa mendatangi lokasi. Lampu strobo polisi memantul di dinding rumah warga. Garis polisi dipasang, dan suasana malam yang tadinya gelap kini berubah menjadi terang oleh sinar lampu kendaraan. Namun di balik garis polisi, terdengar teriakan keluarga korban. Beberapa warga mencoba mendekati rumah Sabil, marah, kecewa, dan ingin meluapkan emosi. Polisi pun segera membentuk barikade untuk mencegah amukan massa. Jangan ada yang bertindak sendiri. Semua sudah dalam proses hukum. Teriak salah satu petugas di tengah kerumunan. Sementara itu, jenazah Rahim dievakuasi lebih dulu ke RSUD Syekh Yusuf. Amir, yang sempat bernapas lemah, dibawa ke puskesmas Palangga. Namun tak lama, ia menyusul menantunya, meninggal dunia dalam perawatan. Keesokan paginya, suasana kampung itu sunyi. Rumah Amir dipenuhi pelayat, sementara rumah Sabil kosong, pintu tertutup rapat, dan di depannya masih tergantung garis polisi yang bergoyang diterpa angin pagi. Beberapa warga masih tidak percaya. Hanya karena musik keras, 2 orang meninggal, 1 orang harus masuk penjara. Salah satu tetangga berkata lirih. Padahal mereka itu bertetangga baik, cuma malam itu, semua berubah. Kadang, yang memicu tragedi bukan hal besar. Hanya suara, hanya teguran kecil. Tapi ketika emosi menguasai, logika lenyap. Tragedi di Goa ini menjadi pengingat bahwa kemarahan, sekecil apapun, bisa menjadi pemicu kehilangan yang tak tergantikan. Dan malam itu, di bawah langit Palangga, musik yang awalnya mengiringi tawa berubah menjadi musik kematian.